Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan surat edaran kualifikasi akademik pendaftaran ASN P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023. Untuk itu, simak baik-baik videonya supaya Bapak dan Ibu juga dapat memahami dari aturan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, bahwa surat edaran ini berisi tentang penjelasan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Surat ini ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kita akan coba kaji bersama-sama seperti apa isi dari surat edaran ini. Nah, untuk yang dasar hukum kita lewati dan kita lihat pada surat selanjutnya. Dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023, beberapa hal yang perlu kita kaji bersama. Pertama adalah di poin nomor 1, persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Artinya Bapak dan Ibu, untuk melamar jadi guru melalui rekrutmen CASN P3K, maka syarat mutlak ijazah yang harus dimiliki adalah S1. Jadi kalau bukan S1 itu misalkan D3, D2 itu kan tidak syaratnya belum terpenuhi untuk melamar guru dalam CASN P3K. Lalu yang poin 2, calon P3K untuk jabatan fungsional guru itu mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Nah, kita kaji bersama. Artinya Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki sertifikat pendidik, itu berarti ketika mendaftar harus sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Misalkan, sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki ketika ingin melamar menjadi CASN P3K, misalkan sertifikat pendidiknya bahasa Inggris, maka harus mendaftar sebagai guru bahasa Inggris. Lalu kemudian, misalkan sertifikat pendidiknya bahasa Indonesia, maka mendaftarnya sesuai dengan sertifikat pendidiknya, sertifikat pendidik yang dimilikinya, ya. Lalu yang poin ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka calon P3K untuk dia guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, ini untuk yang poin 3, apabila Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftarnya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, maksudnya begitu ya. Misalkan S1-nya PKN, maka mendaftarnya di PKN. Nah, sekarang nanti di SE ini akan dijelaskan apakah PKN bisa tidak mengajar di SD, apakah bisa tidak mengajar di SMP. Nah, ini nanti akan dibahas di lampiran berikutnya. Kemudian, daftar kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk JF Guru, tercantum dalam surat edaran Direktur Jenderal ini.
Artinya Bapak dan Ibu bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu nanti sesuai poin 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan. Nah, beberapa daerah juga sudah membuka formasinya, ya, formasi untuk CASN. Nanti Bapak Ibu ditempatkan untuk mengisi kekosongan pada satuan pendidikan. Nah, yang bedanya sekarang Bapak dan Ibu, kalau seleksi CASN terdahulu itu berdasarkan formasi yang ditetapkan persatuan pendidikan. Nah, sekarang formasinya ditetapkan untuk daerah. Misalkan Kabupaten A itu nanti memiliki formasi 533 misalkan. Nah, nanti untuk mengisi kekosongannya itu akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, ya, akan ditempatkan ke sekolah mana ASN tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di lampiran itu terdapat program studi, ya. Di sini ada tulisan kualifikasi akademik, program studi ijazah S1 atau ijazah D4. Misalkan ijazah S1 atau D4 itu jurusannya administrasi, maka yang bersangkutan itu bisa mengajar di SMP, bisa juga mengajar di SMA, bisa juga mengajar di SMK. Dia akan menjadi guru prakarya dan kewirausahaan. Jadi kalau dari administrasi bisa mengajar di SMP, SMA, dan SMK menjadi guru prakarya dan kewirausahaan. Untuk yang di SMK itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, jadi nih, nah kabar yang mengembirakan Bapak dan Ibu, kalau sebelumnya sebelumnya itu di SD tidak, untuk yang S1 bahasa Inggris tidak memiliki formasi. Nah, SA ini memberikan formasi untuk S1 bahasa Inggris bisa mengajar di SD. Ini kita dapat melihat, kita coba cari, ya, bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris, di sini tulis bahasa Inggris itu bisa mengajar di sini nih. Bahasa Inggris itu S1 bahasa Inggris, ya, bisa mengajar di SD. Ya, kalau seandainya lalu kemudian jadi guru kelas. Nah, ini kabar baik buat Bapak dan Ibu yang S1-nya bahasa Inggris, sekarang itu mengajar di sekolah dasar melalui SE ini, yang awalnya bahasa Inggris hanya untuk SMP dan SMA, SMK, sekarang di SD pun bisa menjadi guru kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu penjelasan terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran CASN P3K untuk jabatan fungsional guru. Lalu Bapak dan Ibu, nanti ini akan saya sematkan pada deskripsi. Nah, persiapan apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat nanti akan mendaftar P3K? Di sini kita lihat, Bapak dan Ibu, kita lihat apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu ketika mendaftar ASN P3K. Yang pertama itu kartu tanda penduduk, ya. Mulai sekarang dipersiapkan sebelum pendaftaran dimulai, sebab ada pengunduran waktu Bapak dan Ibu untuk pendaftaran CASN P3K karena di beberapa daerah juga belum memasukkan 2% dari pelamar disabilitas. Ya, sekarang ada perubahan jadwal. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang pertama adalah scan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan. Ini nanti akan diperiksa oleh tim evaluator dan supervisor. Nah, mohon Bapak dan Ibu jangan sampai salah upload. Kalau bisa dari sekarang dipersiapkan nama filenya, kemudian disimpan dalam satu folder. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang diupload Bapak Ibu ijazah asli, ya. Ijazah asli di-scan, difolderkan, diberi nama, jangan sampai tertukar. Ini juga sama, nanti akan diverifikasi oleh tim evaluator. Lalu kemudian nanti Bapak dan Ibu setelah diumumkan
di seleksi administrasi. Nah, untuk menghindari supaya Bapak Ibu tidak dibatalkan atau tidak diverifikasi, biasanya ikuti perintah-perintah yang ada dalam tata cara pendaftaran melalui SSCASN. Nah, nanti ini ijazah juga akan diverifikasi oleh tim evaluator dan supervisor. Lalu kemudian kalau seandainya misalkan diragukan keasliannya, atau misalkan tidak terdaftar, itu nanti tim evaluator akan memberikan judgment, memberikan penilaian apakah ini lolos atau tidak. Pun demikian dalam transkrip nilai, ya, yang diupload itu scan asli, atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, lampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan. Lalu Bapak Ibu, pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Bapak Ibu ini ya, jangan sampai lupa, pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu, mencermati informasinya, perintah-perintahnya, jangan sampai Bapak Ibu melampirkan tidak sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang terakhir, sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki. Nah, ini sertifikat pendidik itu bagi yang sudah memiliki harap diupload ya, sesuai dengan permintaan yang ada dalam aplikasi SSCASN. Nah, ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan diperiksa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kita lihat jadwalnya ya. Ada revisi jadwal di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dari pengumuman seleksi, kemudian pendaftaran seleksi, seleksi administrasi, sampai dengan tes CASN-nya. Ini untuk yang PNS, untuk yang P3K ini. Nah, ini. Untuk yang P3K Bapak Ibu, sama pengumumannya 19 September sampai dengan 3 Oktober. Ini disampaikan oleh daerah masing-masing. Lalu kemudian pendaftaran seleksi di 20 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Seleksi administrasi 20 September sampai dengan 12 Oktober. Nah, Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu mengupload berkas persyaratan yang diminta dalam aplikasi SSCASN, nanti tim evaluator, tim verifikator akan memverifikasi berkas Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian nanti setelah selesai, nanti tim verifikator juga akan memberikan penilaian apakah Bapak Ibu lolos atau tidak. Makanya supaya Bapak Ibu lolos, ikuti perintah-perintah atau permintaan pada aplikasi SSCASN ya, sehingga evaluator akan dengan yakin bahwa Bapak dan Ibu lolos administrasi. Minimal kita dulu di langkah pertama lolos administrasi terlebih dahulu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, dari setelah selesai diverifikasi, nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Dilanjutkan dengan masa sanggah. Nah, ketika diumumkan Bapak dan Ibu, misalkan tim evaluator ada kesalahan ya, misalkan kesalahan evaluator, Bapak Ibu bisa salah memberikan penilaian apakah Bapak Ibu lulus atau tidak. Nanti ada masa sanggah ya. Masa sanggahnya itu tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober. Masa sanggah berikan sanggahan sesuai dengan misalkan Bapak Ibu tidak lolos administrasi, kemudian Bapak Ibu dapat membuktikan bahwa harusnya lolos, tetapi tim verifikator salah memberikan penilaian, maka Bapak Ibu bisa melakukan sanggah dan nanti akan dijawab oleh tim evaluator. Kemudian pengumuman masa sanggah dilanjutkan dengan penarikan data final, penjadwalan seleksi kompetensi ya, 30 Oktober sampai 2 November, pengumuman data peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi nanti akan ditentukan. Lalu pelaksanaan seleksi kompetensi ya, sekarang sesuai dengan juknis terbaru bahwa P3K yang sekarang itu menggunakan CAT BKN. Lalu pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi yang ada tambahannya. Kemudian pengolahan nilai, pengumuman kelulusan, dan terakhir yaitu pengisian DRH dan usul penetapan NIP P3K. Ini Bapak dan Ibu langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan ya dalam proses pendaftaran seleksi ASN P3K. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menjadikan panduan oleh Bapak dan Ibu ketika mau mendaftar menjadi CASN P3K.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.